Hai guys, selamat datang kembali bersama Best Storyline. Film ini mengisahkan perjuangan seorang wanita yang nekat untuk pergi menemui suaminya yang sedang berperang di Vietnam. Baik, daripada penasaran, mari kita cari tahu kisahnya. Di sebuah pedesaan yang asri nan indah, ada seorang wanita bernama Sun Yi. Keseharian Sun Yi selain menjadi ibu rumah tangga, dia juga kerap membantu ibu mertuanya pergi ke sawah karena mayoritas penduduk di sana memang bekerja sebagai petani. Sebenarnya Sun Yi punya impian menjadi seorang penyanyi terkenal. Namun sayangnya impian tersebut harus dikuburnya dalam-dalam karena dulu orang tuanya menuntut Sun Yi untuk segera menikah. Suami Sun Yi yang bernama Park Sang-gil merupakan seorang prajurit militer Angkatan Darat Korea Selatan. Dan setiap sebulan sekali, Sun Yi selalu mengunjungi suaminya untuk melakukan kewajiban. Kunjungan tersebut juga didasari oleh tuntutan ibu mertuanya yang selalu berharap segera memiliki cucu. Namun, sampai saat ini pun, Sun Yi belum dikaruniai seorang anak karena mungkin Tuhan belum memberikan kepercayaan. Esok harinya Sun Yi pamit kepada ibu mertuanya untuk pergi mengunjungi suaminya. Sementara itu di markas militer, Sang-gil dibully oleh sersannya yang sengaja mempermalukannya di depan para pasukin dengan tidak sopan membaca surat dari Sun Yi sehingga terjadi perkelahian di sana. Imbas dari keributan tadi, Sang-gil dan sersannya pun dihajar oleh seorang komandan dan akan dihukum. Singkatnya, mereka pun bertemu, namun seperti biasanya terjadi situasi canggung di antara mereka karena minimnya komunikasi. Mungkin inilah penyebab Sun Yi belum memiliki anak. Kunjungannya ke sini seakan-akan tidak diharapkan oleh Sang-gil, bahkan suaminya menyuruh Sun Yi untuk tidak mengunjunginya lagi. Sun Yi memang wanita pendiam, tapi bukan berarti dia tidak tahu apa yang disembunyikan oleh suaminya. Hari demi hari pun berlalu, dan setiap hari Sun Yi ditanya oleh ibu mertuanya mengenai kehamilannya. Dan setiap hari juga Sun Yi terpaksa berbohong, bahkan dia pun tidak memberitahu ibu mertuanya perkara Sang-gil yang melarangnya untuk berkunjung lagi. Singkat cerita, hari itu Sun Yi akan kembali mengunjungi suaminya, walaupun dia mengerti jika Sang-gil tak akan menemuinya. Setelah sampai di pos penjaga, Sun Yi pun kaget karena prajurit penjaga memberi kabar jika suaminya telah dikirim ke Vietnam. Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 1970-an terjadi konflik di Vietnam, yakni perang saudara antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, di mana Amerika dan Korea Selatan beserta sekutunya yang lain membantu Vietnam Selatan. Saya tidak akan membahas lebih detail tentang konflik tersebut karena film ini lebih menonjol ke arah lika-liku perjuangan Sun Yi. Lanjut. Wanita itu memang pandai menutupi kesedihannya. Bahkan bisa dibilang Sun Yi lebih memilih sakit sendirian daripada harus membebani orang-orang yang disayanginya. Ketika di rumah pun Sun Yi bersikap seperti biasa, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Tapi sialnya, saat itu ada tukang pos yang memberikan sepucuk surat dari Sang-gil untuk ibunya. Karena tak bisa membaca, ibu mertua pun memanggil Sun Yi untuk membacakan suratnya, di mana Sun Yi kali ini tidak mampu berbohong dan dengan terpaksa membaca surat yang menyatakan bahwa Sang-gil telah dikirim ke wilayah konflik atau lebih tepatnya Vietnam. Mendengar hal itu, sontak ibu mertua pun histeris dan tidak percaya atas apa yang dia dengar. Walaupun ibu mertua tahu tugas seorang militer memang seperti demikian, tapi tak dapat dipungkiri bahwa dirinya takut jika suatu saat mendengar kabar atas gugurnya putra yang sangat dicintainya. Malam harinya, ibu mertua mengajak Sun Yi untuk berdoa dengan harapan anaknya diberi perlindungan oleh Tuhan. Dan pada titik ini, Sun Yi mulai berani untuk berbicara mengenai kesedihannya, di mana Sun Yi mengatakan bahwa Sang-gil mempunyai wanita lain. Bahkan Sang-gil tidak pernah menganggap Sun Yi sebagai istrinya. Namun sayangnya, respon dari ibu mertua seakan-akan tidak peduli sehingga membuat Sun Yi terdiam membisu. Esok harinya, ibu mertua pun mengemasi barang-barang dan bersiap untuk ikut pergi ke Vietnam bersama Sun Yi.
Sun Yi paham jika situasi di Vietnam sangat berbeda jika dibandingkan dengan di sini. Apalagi kondisi sedang dalam keadaan perang. Akan sangat berbahaya jika ibu mertua tetap nekat untuk ikut. Maka dari itu, Sun Yi memohon kepada ibu mertua untuk tetap di sini dan membiarkan Sun Yi saja yang berangkat ke Vietnam. Sebetulnya Sun Yi tidak tahu di mana itu Vietnam dan bagaimana caranya dirinya bisa pergi ke sana. Sedangkan yang terlintas di benaknya hanyalah tentara. Maka dari itu Sun Yi pergi ke pangkalan militer yang mungkin saja dirinya bisa diantar karena Sun Yi berstatus sebagai istri salah satu prajurit. Namun sialnya, Pak penjaga menolak karena situasi di sana tidak ramah bagi warga sipil. Mendapat penolakan jelas, Sun Yi pun kebingungan dan hanya bisa melamun meratapi nasib sehingga petugas yang melihatnya merasa iba dan akhirnya mau untuk membantu lewat jalan lain. Sun Yi disarankan untuk pergi ke tempat pihak ketiga, tempat di mana orang-orang berbakat atau berjiwa seni akan pergi ke luar negeri, salah satunya ke Vietnam. Awalnya Sun Yi ditolak karena tidak memiliki grup, namun Sun Yi pun meyakinkan bahwa dirinya memiliki jiwa seni. Walaupun sedikit ragu, tapi demi mendapat izin, Sun Yi pun menunjukkan bakatnya kepada bapak pengelola. Tapi sialnya, Sun Yi terinterupsi oleh seorang pria yang kita panggil saja Asep, di mana Asep diminta pertanggungjawaban oleh dua preman untuk mengambil surat izin yang ditangguhkan. Asep memang berandalan, tak mau ribet dengan urusan ini itu, dia pun menyuap bapak pengelola dan menjanjikan uang tambahan jika urusannya sudah beres. Tapi bapak pengelola menolak karena dia tahu betul jika Asep seorang penipu. Bahkan sebelumnya Asep telah mencuri uang dan menjual paspor rekan di grup bandnya sehingga orang tersebut tidak bisa pulang ke Korea. Sun Yi yang sedari tadi mendengarkan percakapannya pun secara terang-terangan akan membayar si bapak pengelola berapapun, tapi apesnya Sun Yi malah diusir. Sementara Sun Yi diusir dan entah kemana, kita akan dialihkan kepada kehidupan Asep yang penuh masalah. Asep merupakan pemimpin sekaligus pemain trompet di grup bandnya yang bernama Band Cut Bray, di mana anggotanya terdiri dari Ujang sebagai drummer, Usep sebagai gitaris, dan Jenny sang vokalis. Asep tak hanya berurusan dengan para preman, di mana Asep juga suka mencuri uang milik Jenny ketika wanita itu sedang manggung. Bahkan Asep pun tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Jenny. Asep bisa hidup sampai sekarang dikarenakan dia sangat ahli dalam berbicara, atau lebih tepatnya pandai membual. Jadi tidak heran jika hidupnya penuh masalah. Secara kebetulan Asep melihat Sun Yi yang sedang duduk termenung sendirian, sehingga Asep menghampiri dan mengajak Sun Yi untuk makan sembari berbincang. Sun Yi pun bercerita mengenai maksud tujuannya ke Vietnam. Mendengar hal itu, Usep pun menawari kesepakatan yang cukup adil, di mana Asep mengajak Sun Yi untuk bergabung bersama bandnya, sehingga dengan jalan tersebut Sun Yi tidak akan dipersulit oleh pihak ketiga. Asep juga akan menemani Sun Yi untuk mencari suaminya di sana. Namun untuk pergi ke Vietnam, Asep membutuhkan biaya yang cukup besar. Sun Yi pun paham akan hal tersebut. Jadi saat itu juga Sun Yi menyetujui kesepakatannya. Singkat cerita, di hari pengiriman 250.000 pasukin militer, grup Band Cut Bray pun ikut numpang di kapal tersebut. Dari raut wajah Sun Yi tidak terlihat raut kebahagiaan seperti Asep dan kawan-kawan yang sangat senang ketika kapal mulai berlayar. Di benaknya, Sun Yi khawatir meninggalkan ibu mertuanya sendirian di rumah, apalagi dirinya akan pergi ke Vietnam untuk waktu yang lumayan lama. Namun terlepas dari semua masalah pribadi, Sun Yi pun harus menepati kesepakatan yang telah dibuat, di mana Sun Yi sudah resmi menjadi vokalis baru Band Cut Bray menggantikan Jenny yang tengah hamil. Maka dari itu, Asep memberikan nama panggung untuk Sun Yi, yakni sebuah nama seperti judul film ini, yaitu Sunny. Tanpa membuang-buang waktu, Asep pun menyuruh Sunny untuk menghafal sebuah lagu baru, sekaligus diajarkan Ujang untuk menyanyi dan menari. One, two, 미쳤어! 긴장!
On. Baby, I love you. My Suzy Q. Hari demi hari pun berlalu, sementara para prajurit di komando untuk strategi perang, Ben Chutbray menjalani hari layaknya sedang liburan. Dan di suatu malam ketika Asep kembali setelah berjudi, dia menghampiri Sunny yang masih menghafal lagu. Kemudian Asep bertanya mengenai di mana suami Sunny ditempatkan. Sunny pun menjawab jika suaminya masuk ke divisi Yongo dan hanya itu yang dia tahu. Mendengar hal itu Asep pun heran, karena bagaimana Sunny bisa menemukan suaminya jika tidak tahu tempat suaminya ditugaskan. Maka dari itu Sunny memutuskan untuk bertanya kepada prajurit yang tengah berjaga. Berdasarkan resimen yang dibawa Sunny, prajurit mengatakan bahwa divisi Yongo ditempatkan di wilayah Hoi An, sebelah utara dari kota Nha Trang. Singkat waktu mereka pun tiba di pelabuhan, dan hal pertama yang dilakukan Asep adalah menyogok seorang tentara untuk mengantarkan Ben Chutbray ke kota Saigon. Rencananya Asep akan memperkenalkan Ben Chutbray kepada seorang teman yang memiliki tempat hiburan, dan sekalian numpang tinggal di sana seperti dulu ketika Asep merintis karir. Asep pun menjanjikan bahwa Ben Chutbray akan mudah mendapatkan tempat untuk meraup keuntungan lewat manggung dari satu bar ke bar yang lain, karena Asep punya banyak koneksi di kota tersebut. Ketika sampai di sana, Ben Chutbray pun disambut hangat oleh Susan, teman lama Asep. Dan kala itu, Susan langsung memerintahkan Budi, bodyguardnya, untuk menyita alat musik mereka. Karena sebenarnya Asep memiliki hutang kepada Susan sebesar $500. Sehingga tujuan Asep ke sini adalah untuk memperbaiki namanya dengan memanfaatkan kepolosan dari anggota bandnya. Walaupun Ujang sempat protes, tapi apalah daya jika kembali ke Korea pun uang mereka tidak ada, dan mau tidak mau mereka harus menuruti permainan si Asep. Jadi esok harinya, sementara yang lain dijadikan pembantu, Asep sendiri pergi untuk mencari tempat agar bandnya bisa segera manggung. Tapi sialnya, dari beberapa bar yang dia datangi, beberapa kali juga Asep dihajar dan diusir oleh para bodyguard dari pemilik setiap bar tersebut. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena Asep memang sudah dicap sebagai orang bermasalah di kota Saigon. Sampai malam hari pun Asep tak kunjung mendapatkan tempat sehingga dia pulang dengan keadaan lesu. Pikiran Asep saat itu sedang mumet, ditambah Ujang yang kecewa malah menagih uangnya kembali sehingga membuat Asep darah tinggi. Esok harinya Asep tidak menyerah. Pria itu mendandani Sunny dan membawanya kepada orang Amerika, pemilik bar yang cukup besar. Asep merayu si bapak untuk mengizinkan Ben Chutbray manggung di tempatnya dengan bayaran yang kecil. Namun apesnya, si bapak tidak tertarik. Dia ragu jika para pengunjung akan suka dengan band pimpinan Asep. Ketika akan pulang, tiba-tiba saja seorang pemain kecrek memanggil namanya. Orang itu rupanya adalah Usep, di mana Usep merupakan mantan pemain bass di band Asep sebelumnya yang telah Asep curi uang beserta pasportnya. Pada akhirnya, mereka pun ngopi di pasar untuk sekedar berbincang. Asep meminta maaf kepada Usep atas perbuatannya di masa lalu. Kemudian Asep merayu Usep untuk bergabung lagi bersama band barunya. Asep yang memang pandai membual, dia berhasil membuat Usep bersedia untuk gabung. Ketika briefing, Usep pun menyarankan untuk menghibur tentara Amerika yang beberapa hari lagi akan datang. Karena dirasa Ben Chutbray tidak akan punya tempat di klub atau bar lagi, alasannya adalah nama Asep sudah tercemar di wilayah Saigon. Maka dari itu, beberapa hari kemudian, lewat koneksi si bapak botak, Ben Chutbray pun akhirnya bisa manggung di markas tentara Amerika. Tapi sialnya, Sunny yang baru pertama kali manggung merasa gempor sehingga acara pun menjadi kacau balau. Bisa dibilang hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, apalagi pertamanya manggung bukan di hadapan orang-orang biasa, melainkan satu batalion tentara.
Ketika pulang, Asep pun marah karena Sani telah menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Lagi-lagi, Sani hanya bisa memendam rasa sakitnya sendirian. Wanita itu melamun meratapi nasib yang sangat menyedihkan. Esok harinya mereka pun kembali berunding untuk memikirkan langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan. Usep kembali menyarankan untuk mencoba manggung di markas tentara Korea. Sani pun setuju karena dengan hal tersebut dia akan lebih mudah untuk menemukan suaminya. Dirasa kota Saigon sudah tidak aman, mereka pun patungan untuk menyewa mobil agar segera pergi meninggalkan kota. Tapi sayangnya, walaupun sudah mengumpulkan uang dan segala yang mereka punya, tetap saja masih jauh dari kata cukup. Jadi saat itu, Sani merelakan perhiasannya demi melancarkan rencana. Tak membuang-buang waktu, di pagi harinya, Ben Chutbrai langsung kabur dari tempat Susan untuk menuju markas tentara Korea. Tapi masalahnya, Asep tidak tahu di mana lokasi markas tersebut sehingga terjadi cekcok di antara mereka. Dan kebetulan saat itu ada mobil pasukan Korea yang saat itu juga langsung diikuti oleh Asep. Sesampainya di markas, Asep langsung mengatakan maksud tujuannya ke sini. Namun sialnya, Ben Chutbrai ditolak dan akan dipulangkan ke Korea. Asep tidak menyerah, dia nekat mengikuti mobil Pak Komandan yang akan pergi menuju wilayah benteng pertahanan. Asep memang berandalan, tapi kepemimpinannya sudah tidak diragukan lagi. Dengan keahliannya meyakinkan seseorang, dia mampu membuat seorang komandan sekalipun jadi bungkam dan salah tingkah sehingga merasa lebay. Kemudian Ben Chutbrai langsung menyiapkan panggung ala kadarnya untuk acara nanti malam. Asep tidak mempermasalahkan perihal baju Sani yang hilang. Dia putar otak untuk mencarikan baju ganti yang cukup worth it. 안녕하세요. Singkatnya, acara pun selesai dan berjalan lancar. Walaupun Asep menyatakan bahwa mereka sukarela, tapi tetap saja para tentara membayar Ben Chutbrai dengan uang yang lumayan banyak. Di sini Asep dan yang lain merasa jika Sani punya potensi menjadi penyanyi terkenal bahkan lebih baik daripada Jenny. Maka dari itu esok harinya, untuk mendongkrak rasa percaya dirinya, Ujang kembali mengajarkan Sani menari sekaligus diberi lagu baru. 간다고 하지 마오 간다고 하지 마오 다른 거 날 중복한다면 쓸쓸한 밤하늘에 홀로 솟는 달 같아 올라와 비비세요 Batalion demi batalion mereka sikat dan sepertinya Sani mulai bisa menguasai ritme. Bahkan Sani juga mulai berani melakukan manuver-manuver berbahaya. Setelah beres manggung di beberapa batalion wilayah Saigon, Asep dan Sani pun diantar dengan helikopter untuk menuju batalion selanjutnya yang berada di wilayah Natrang. Sedangkan Usep, Usup, dan Ujang akan menyusul dengan menggunakan truk pengangkut senjata. Tak dapat dipungkiri meskipun Sani sudah mulai merasakan kesenangan bersama Ben Chutbrai, di sisi lain Sani masih belum benar-benar tenang karena dia takut jika suaminya gugur di medan pertempuran. Maka dari itu Sani menegaskan kepada Asep jika setelah acara beres dia meminta Asep untuk berjanji agar segera mengantarkannya ke kota Hoi An. Esok harinya Asep mengubah tema dengan akan menampilkan sesuatu yang berbeda.
Karena hari itu adalah hari yang spesial di mana para prajurit Korea telah berhasil memukul mundur para gerilyawan Vietcong di beberapa wilayah. Kali ini Sunny telah menemukan jati dirinya setelah melewati proses panjang dan penuh lika-liku. Seiring berjalannya waktu dan secara alami, Sunny telah mendapatkan apa yang dia impikan. Sunny berhasil menciptakan suasana yang meriah. Bahkan untuk menambah keseruan, Sunny pun turun dari panggung untuk memberikan hadiah kepada para pasukin berupa benda segitiga, sebuah armor yang dapat menahan serangan rudal sekalipun. Sementara para prajurit kocar-kacir melakukan formasi bertahan, Ben Sutbray malah sibuk mengamankan alat musik sekaligus mencuri beberapa senjata untuk dijual ke kota Saigon. Si Asep memang orang yang berjiwa bisnis, meski di situasi genting sekalipun otaknya selalu aktif untuk mencari barang yang sekiranya bisa menguntungkan. Dan di sisi lain, Sunny nekat menyelamatkan Usep yang terkena ledakan bom. Dan untung saja, grup Ben Sutbray berhasil kabur meninggalkan lokasi pertempuran. Di tengah perjalanan, terjadi cekcok antara Asep dengan Sunny karena Asep malah membawa mereka kembali ke kota Saigon. Asep terlalu takut untuk pergi ke kota Hoi An karena memang di kota tersebut merupakan pusat dari konflik yang sedang berkecamuk. Tapi Sunny marah karena Asep mengingkari janjinya. Maka dari itu, Sunny memutuskan untuk pergi sendiri walaupun dia tahu resiko apa yang akan dia dapat jika dia tertangkap. Alhasil, mereka pun dibawa ke tempat persembunyian mereka yang berada di bawah tanah. Asep yang tidak mau mati sia-sia pun menyuruh Usep yang bisa berbahasa Vietnam untuk mengatakan bahwa mereka bukanlah tentara, melainkan grup band penghibur. Awalnya sang komandan tidak percaya dengan pernyataan tersebut, tapi setelah Sunny bernyanyi, Pak Komandan pun merasa santuy dan membiarkan mereka hidup. Tapi lagi-lagi, Ben Sutbray dijadikan sebagai babu untuk membantu para pekerja di sana. Dalam scene ini secara tidak langsung dijelaskan maksud tujuan Sunny yang nekat untuk menemui suaminya, di mana Sunny ingin membawa suaminya pulang kembali ke Korea seperti janjinya yang diucapkan kepada ibu mertuanya. Sunny paham jika semua yang dilakukannya bisa membuat suaminya dipecat dari anggota kemiliteran. Tapi yang Sunny inginkan hanyalah hidup bersama suaminya dalam satu atap, memiliki keturunan seperti apa yang diharapkan ibu mertuanya. Tak peduli pekerjaan apapun yang nantinya akan dilakukan suaminya, asalkan Sanggil bisa terus berada di sampingnya. Baru sehari mereka di sana, Ben Sutbray sudah mulai frustasi, bahkan Asep terlihat tengah melamun. Dirinya merasa lebay karena dipaksa melakukan pekerjaan yang jauh dari kata menguntungkan. Ditambah makanan yang didapat hanya kulub hui dan kulub sampe saja. The pride of the who's so deep the pipes are inside or when the bell. Dari ekspresi mereka sudah tak terlihat lagi raut wajah yang menggambarkan kesenangan. Bahkan Ben Sutbray sudah lelah dan pasrah jika karir mereka harus kandas di tangan militer Amerika. Apalagi Sunny ditambah sedih ketika mendengar kabar dari kolonel jika suaminya telah dinyatakan hilang saat melakukan operasi. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kolonel karena wilayah Hoi An sangat rawan dan kecil kemungkinan mereka bisa menemukan Sanggil. Jadi ketika yang lain pasrah menerima dipulangkan, Sunny memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Dia akan terus berusaha mencari suaminya apapun yang terjadi. Asep yang melihat kesungguhan Sunny merasa terpukul sehingga dia pun memutuskan untuk tetap di sini menepati janjinya kepada Sunny. Maka dari itu Asep sekali lagi memohon kepada Pak Kolonel untuk membiarkan mereka tetap di sini dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para musisi.
Melihat keseriusan Ben Sutbray, Pak Kolonel pun akhirnya luluh. Kali ini bukan lagi urusan tentang uang, melainkan tentang sebuah persahabatan yang terbentuk dari pengalaman baik maupun buruk yang selama ini mereka lalui. Asep dan yang lain sepakat untuk membantu Sani menemukan suaminya. Pada titik ini Sani meluapkan semua rasa yang ada di hatinya lewat pertunjukan terakhirnya. Terkadang seorang wanita bisa menangis dan tersenyum di waktu yang bersamaan. Mungkin susah untuk dipahami dan begitu juga akan terasa sulit untuk dimengerti. Hanya wanita yang bisa seperti itu. Salah satu cara yang menyeratkan begitu banyak kesedihan dan emosi yang bercampur di dalam dirinya. Bahkan terkadang manusia akan melakukan apapun demi menuntaskan apa yang telah dimulainya. Sama halnya seperti Sani, dia tidak menyerah untuk memohon kepada Pak Kolonel untuk mencari suaminya meskipun Sani harus membayar mahal demi hal tersebut. Singkat cerita, dengan bantuan Kolonel Amerika, Ben Sutbray pun diantar ke markas militer Korea untuk melanjutkan sekaligus mengalihkan urusan Sani kepada pihak Komandan Kompi Korea yang lebih memiliki wewenang. Berdasarkan laporan dari sersan di Batalion Hoi An, militer Amerika yang sebelumnya diperintahkan kolonel telah berhasil menemukan Sanggil dalam kondisi masih hidup. Dan sekarang Sanggil masih berada di sana dan kembali ditugaskan di medan pertempuran karena pasukan batalion tersebut mulai kewalahan. Mendengar laporan tersebut, komandan pun langsung bergegas untuk menjemput Sanggil sebelum batalion tersebut dihabisi oleh para gerilyawan Vietcong. Lagi-lagi, Sani memohon kepada komandan untuk ikut menjemput suaminya. Tapi lagi-lagi, komandan menolak karena situasi di sana sangat berbahaya. Asep yang melihat itu pun tak tinggal diam. Dia langsung mengajak Sani untuk masuk ke helikopter dan disusul oleh 3 sahabat yang menahan para prajurit yang akan menggusur Asep dan Sani. Komandan yang melihat kekompakan Ben Sutbray pun akhirnya merasa luluh dan mengizinkan mereka ikut. Singkatnya, setelah sampai di kota Honai, benar saja situasi di sana sangat genting dan kacau balau, di mana para pasukin Korea disikat mundur oleh para gerilyawan Vietcong. Tak berlama-lama, Pak Komandan langsung memerintahkan seorang prajurit untuk mencari Sanggil. Sementara itu, orang yang dicari malah terdiam mematung, mengabaikan lesatan peluru yang datang bertubi-tubi. Ketika dihampiri, keadaan Sanggil seperti syok dan penuh tekanan karena kehilangan banyak temannya. Ketika bertemu, tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut mereka, tapi yang ada hanyalah air mata yang berlinang, menggambarkan semua rasa yang sulit dikatakan dan tak pernah terucapkan. Lalu kemudian, film pun